Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo dengan NPM 2375838. Di sini saya akan membuat kembali video hands-on ya pada mata kuliah informasi jaringan ya. Di sini saya akan mengerjakan lab 4.9.2 yang di mana judulnya adalah integrasi REST API in Python application. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang akan kita lakukan. Yang pertama, mendemonstrasikan aplikasi petunjuk resolver. Yang kedua, kita akan mendapatkan API, kunci API. Ya. Yang ketiga akan membangun aplikasi G-coding resolver dan keempat itu membangun aplikasi routing resolver dan yang terakhir itu saja pengujian. Di sini ada latar belakang. Nah, kita akan membuat aplikasi di Visual Studio Code ya, tentunya yang akan mengambil data JSON dari Grasshopper Description API, yaitu menguraikan data dan memformat informasinya untuk keluaran kepada pengguna. Nah, di sini juga kita akan menggunakan perintah get route dari Grasshopper directory API. Di sini kita disuruh untuk meninjau halaman ini ya. Oke, oke, langsung saja ya. Mungkin kita masuk ke dalam intro langkah-langkah ya, langkah-langkah pengerjaan ini ya. Oke, di sini pertama kita disuruh untuk membuka virtual machine. Setelah itu web browser. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam browser. Nah, ini www.grasshopper.com. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba-coba ya. Mungkin akunnya masih nyangkut atau bagaimana. Nah, oke, tidak ya. Masih nyangkut ya. Oke, kita ganti saja ya. Supaya kita bisa oke, di sini kita gunakan nama Eduardo. Terusnya saya agak lupa untuk nama email. Passwordnya kita beri nama kita beri nama di sini student. Di sini admin. Kita disuruh untuk aplikasi ya, aplikasi. Oke, masuk sini ya.
Jadi selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat IPK. Disuruh untuk membuat IPK. Oke, oke di sini sudah ada ya. Kita download saja ya. Nah, cara pembuatan IPK-nya itu kita create, kita kasih nama ini aja ya. Title. Kita kasih nama Python 2. Kita create. Nah, setelah itu kita di sini di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam Visual Studio Code ya. Oh, itu buat ini berapa? Sampai berapa? 2, 4, 4, 7. Oke, kita di sini disuruh untuk membuat file ya, file Grandmaster version itu 7 file. Oke, mungkin kita langsung buat saja ya. Jadi kita di sini kita langsung buat saja di sini. Keluar, masuk ke dalam, kita bagi dua saja ya. Dan saya buat yang baru saja ya. Yang tadi saya sudah coba folder, masuk sini, traceover. Nah, di sini kan udah ada file kita baru lagi. Ini software. Kita klik buat dokumen baru, nama yang sama ya. Cuman sampai 7. Kayaknya ini kita editing saja. Oke, itu kita buat sampai 7 file lah. 4, 5, terakhir ya. Oke. Di sini selanjutnya kita ke file folder. Setelah itu masuk lab, devnet, software. Kita oke ya. Nah, di sini kita disuruh untuk yang pertama itu membuat
di sini kan udah ya. Setelah itu disuruh untuk kita disuruh untuk yang pertama itu mengimport modul aplikasi, setelah itu membangun URL untuk permintaan ke Grasshopper, coding ya, coding API. Setelah itu di sini kita disuruh untuk menggabungkan 3 variabel. Nah, itu membuat variabel untuk menyimpan balasan dari URL yang diminta dan cetak JSON yang dikembalikan. Itu pada akhir. Ini kita cari kode finalnya ya. Kode final part. Oke, ini ya. Setelah itu sini kita ganti tokennya ya, key ataupun kuncinya yang kita sudah buat barusan. Ini kita source report. Oke, kita paste. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan nah ini ya, kita disuruh untuk menjalankan. Kita masuk ke terminal, Python 3, Python 3, Python 3, tetap saja di sini. Komen, oh kayaknya ini salah ya. Kita cari di sini. Tadi saya sudah kita minta rapikan kepada GPT, tolong rapikan codingan ini. Oke, proses ya, rapikan. Nah, oke, di sini sudah dirapikan ya oleh GPT. Nah, kita jalankan kembali. Tersebut lagi sini command not found. Nah, itu di sini bisa respon. Harusnya seperti ini ya. Kita tanya sama detik lah.
version gagal dengan eksekusi report. Tambahkan ini. Python 3 API, kamu isi balik punya akses, tidak ada masalah, kode sudah rapi. Nah, jangan kecuali kasih terus, jangan langsung jalankan hasil. Perlu kalau IP salah biasanya tetap kali ke. Jadi kalau kamu sudah menggunakan saya waktu kamu jalankan Python 3 ya, output yang muncul bisa saja oke. Pada luar saya kita coba lagi ya, kita ganti kayaknya. Ini oke, saya betul sudah bahas terus jangan terus baru kita menggunakan, kita masuk dulu ke ini ya, web graph over ini baru menjalankan Python graph ini. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya di sini kita di step 5 ini ya hasil. Jadi harus kita masuk dulu ke sini karena kita sudah membuat beberapa yang ada di GraphRaiser. Jadi kita harus menggunakan certifikat CD terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan coba sini di step yang kelima, kita akan mencetak URL dan memeriksa permission JSON. Simpan. Nah, sekarang kita tahu permission JSON sudah berfungsi. Kita dapat menambahkan fungsi beberapa fungsi lagi ke dalam aplikasi
nation ya, dalam nation. Nah, di sini kita menghapus pernyataan print JSON data karena ada kita tidak perlu lagi menguji apakah permintaan tersebut benar di format. Nah, yang kedua, kita akan menambahkan pernyataan ini ya, ya. Jadi, pernyataan ini pada version 2. Setelah itu kita mendisplay. Display ini menampilkan data JSON di dalam JSON view dengan code ini ya, code ini. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membangun fungsi G-coding. Nah, di mana kita akan kita telah menambahkan URL nanti uh, yang meminta lintang dan juga bujur lokasi awal. Nah, dan menerima fungsi dari dari permintaan ya, API bagaimana dengan informasi untuk tujuan. Nah, di sini kita dapat menggunakan kembali code yang sama untuk lokasi kedua. Itu ini ya. Nah, itu menghapus pernyataan G-code URL itu karena akan menjadi bagian dari fungsi G-coding. Nah, salin dan tempel. Oke. Ini uji fungsinya ya. Itu uji fungsi. Nah, jadi kita di yang langkah selanjutnya ini kita akan membuat yang pertama mencetak URL dan memeriksa status permission JSON. Yang kedua menampilkan data JSON di dalam JSON view. Nah, dan yang ketiga membangun fungsi decoding. Yang keempat itu menguji fungsi decoding yang telah kita buat ya. Oke, kita langsung masuk pada akhirnya saja ya. Kita minta pada GPT untuk merapikan, tolong rapikan pot ini dan gunakan key yang sudah saya berikan. Chevron. Nah, kita setelah itu isi set version 2. Itu kita buat lagi yang ketiga coding ini. Tab yang 10, 12, 10. Oke, apakah sudah sebenar atau tidak baik error. Oke, kita masuk ke dalam Grasshopper ya, Grasshopper versi JSON 2. Kita paste, lalu kita jalankan. Jadi dulu. Oke, setelah itu masih
Oh iya, oh iya kita lupa menambahkan Python 3 ya. Di sini tadi kita lupa menambahkan Python 3. Python 3 itu enggak ada. APK kalau valid jangan lupa tahu position. Kalau kenapa juga bisa jadi kamu menyimpan kode tanpa bagian print atau fungsi solusi. Oke, kita tunggu ya. Sepertinya ini bisa. Dia akan menampilkan output seperti ini. Saja ya. Langkah ke-8. Ke-8. Nah ini. Saya prosedur. Satu skor 401. Artinya APK kamu pakai dengan salah, tidak valid. Mungkin jawaban ulang. Nah, ya. Sini sih. Nah, oke, statusnya 200 ya. Oke, oke bisa ya. Kita lihat di sini Python 3 bisa seperti ini. Dan udah 8 point. Satu skor kalau kayaknya benar. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita
masuk pada step yang ke-9 ya, atau yang ke-9. Nah, di sini kita akan disuruh menampilkan informasi tambahan. Di sini kita akan menampilkan kembali data JSON ya di dalam JSON view di browser Chrome. Pastikan informasi tambahan yang tersedia. Kita masuk ke yang ketiga ya. Kita copy ini. Kita ambil ini saja ya. Bisa dibuat lagi. Di sini udah disuruh kita nambahin ini di sini ya, bukan di sini. Kita nambahinnya di sini. Masukin aja. Tambahkan di bawah di atas di atas. Oke, nah tadi di print ya, terus sini ya, dari sini ke sini. Print setelah itu ini kita sebentar. Kita screenshot ini. Jadi di sini sudah ya. Kita jalankan kembali ya Python 3. Step 9. Step 9. Ya. Oke, kita sudah sepakat menjalankan kembali. Dan ini hasilnya. Respon terus JSON hits mana hasil
ini ya, sila sama TTPS. Ini sudah, selanjutnya kita masuk ke dalam step yang 10. Step 10 ini kita akan menambahkan masukan pengguna untuk lokasi awal dan tujuan. Nah, pada step sebelumnya kita telah menggunakan nilai statik untuk variabel lokasi. Namun aplikasi mengharuskan penggunaan memasukkan lokasi ini selesai ini. Nah, jadi kita akan menyelesaikan langkah-langkah ini ya. Langkah selanjutnya simpan deskripsinya. Kita masuk ke grasshopper version JSON. Satu lagi. Ya. Terbuat jadi 3. Nah, sini. Di sini kita akan menuliskan ulang log 1 dan log 2 supaya agar berada di dalam log while yang meminta masukan pengguna dari lokasi awal dan tujuan log. Setelah itu masukkan sini ya, sini ini terus setelah itu kita uji ya, kita uji. Oke, setelah itu step 11 ini kita akan menguji informasi memasukkan pengguna. Oke, kita masukkan pengguna ini ya, kode ini. Setelah itu menambahkan fungsi keluar ke aplikasi dan menambahkan kode ini. Nah, setelah itu tes fungsi ada uji fungsi ya. Jadi 3 Anda 4 kali untuk menguji. Oke, 4 kali kita mengalami kesalahan fungsi keyboard. Kita cari kode finalnya ya. Kita cari kode finalnya untuk kita uji langsung.
listen control set three sini bisa ya. Oh, ya. Lalu satukan code yang ada tunggu ya. Kok persenjataan 4 3G 2 3 Python. Setelah itu masih di komputer sudah itu di sini doang dari sini aja. Ini aja bro. Ini yang ketiga ya. Oke selesai. Masukkan ya. Yes. Selanjutnya kita jalankan sebanyak berapa kali yang tadi? 1 2 3 kali ya. 3 kali itu kita jalankan sebanyak 3 kali Q. Oke, satu jalan lagi Queen. With itu jalankan lagi kita masukkan ini ya. Setelah itu keluar ke Q ya. Q udah jalan lagi. Oke, sering vokal lah. Satu, satu, kayaknya ini salah ya. Kayaknya kita ganti kayaknya coba. Tadi kan 401 tadi error 401 kayaknya tidak dikenal ya, tidak dideteksi.
Q quitted oke, sudah masalah. Setelah itu Q wait entry lagi, itu 200. Oke ya, ini ya 200 ya, sudah berhasil lah berarti. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 14. Di step 14 ini kita disuruh untuk menangani kesalahan dalam fungsi decoding ya. Nah, di sini namun apa yang terjadi jika pengguna tidak memasukkan informasi lokasi apapun. Nah, misalnya jika pengguna tidak sengaja menekan tombol enter dan tidak memasukkan lokasi apapun, bagaimana jika kunci API statik tidak benar atau tidak lagi valid? Bagaimana jika pengguna memasukkan lokasi tidak valid seperti pagar? Semua ini dapat diatasi menggunakan fungsi decode. Simpan script Anda dalam. Oke, terus kita masuk ke yang keempat. Jadi kita copy saja ya. Kita copy saja dari sini. Nah, dari sini setelah itu ke sini, sini ya. Oke, kita minta ke GPT untuk merapikan ya. Oke, berikan code ya. Berikan code final yang ada di sini dan juga jelaskan tujuan dari di sini. Ya. Kita sudah sampai ke script versi dengan handling oke, tunggu sebentar. Nah, jadi di sini ya ada beberapa tujuan dari yang keempat ini. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menambahkan error handling agar aplikasi lebih tangguh dan juga tidak langsung crash jika ada masalah dan jika ada masalah dalam aplikasi. Dengan beberapa resiko skenario yang ditangani, yaitu yang pertama user tidak memasukkan lokasi ketika mengenter. Nah, setelah itu APK salah atau tidak valid. Nah, di mana program menampilkan pesan error dan juga status code API bukan sekedar berhenti dengan 401 ya. Setelah itu jika lokasi tidak valid, maka program memeriksa apakah hasil hits kosong. Nah, jika kosong, program tidak akan mencoba mengakses data yang tidak ada sehingga menghindari error ya. Itu kontrol keluar.
ya. Nah, jadi dengan ditambahkan ini di dalam aplikasi tidak hanya bisa mencari koordinat dari mana lokasi, tapi juga lebih ramah pengguna, ya. Bisa menginput salah, ya, bisa menginput salah, APK bermasalah, ataupun lokasi tidak ditemukan. Oke, kita langsung copy masuk ke dalam sini ya. Oke, kita ganti dulu di IPK. Oke, di sini kita ganti ya. Siapa tahu dia tidak terbaca seperti sebelumnya. Terus, setelah itu kita disuruh untuk ini disuruh untuk menjalankan ya. Selanjutnya, kemudian yang keempat ya. Keempatnya version 3. Oke, yang 3 tadi ya. Kita toleransi ya. Yang pertama itu Queen ya. Di sini, nah ini deh. Oke, di sini sudah. Kita lihat di pengujian terakhir. Itu bisa jalankan lagi ya. Kita lihat di sini mana tadi. Ini ya. Oke, ya tadi ada kesalahan dia bahkan menampilkan ini ya. Nah, jadi nampak itu seperti itu Q sini sistem. Oke, sini itu ini back. Nah, oke ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 5. Nah, di part 5 ini kita akan membangun aplikasi routing ya, membangun aplikasi routing Grab software. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk pada bagian sebelumnya kita sudah membangun aplikasi yang menerima memasukkan pengguna dan mengembalikan informasi lintasan dan bujur lokasi asal tujuannya. Nah, di langkah yang kelima ini kita akan menyelesaikan aplikasi untuk menyediakan informasi rute antar lokasi dari dan juga akhir, lokasi awal dan juga akhir. Nah, selain itu, nah kita juga akan memberikan informasi mengenai total jarak tempuh dan juga durasi perjalanan. Selain itu, kita akan menambahkan
menambahkan beberapa fitur kendaraan ke aplikasi Grabshopper kita ini ya, yang akan memungkinkan pengguna memilih metode perjalanan darat. Oke, nah, jadi pada kita membuat yang kelima. Nah, di sini yang kelima, nah ini ya, kita cari saja ini. Nah, di sini di akhir script tambahkan baris kode. Kerjakan informasi. Nah, dalam aplikasi kita bisa menampilkan tampilan informasi ringkas perjalanan termasuk durasi dan juga jarak ya menggunakan kode ini. Nah, setelah itu ada pernyataan if. Nah, if pernyataan if. Nah, pernyataan if. Nah, untuk menguji akses respon untuk API kebutuhan. Oke, disimpan dan jalankan. Nah, setelah itu kita menguji informasi, menguji fungsional ya, penguraian dan performa. Setelah itu memeriksa daftar instruksi dalam data JSON. Oke. Nah, dan yang kelima itu menambahkan for loop untuk mengulangi data JSON instruksi. Oke. Setelah itu menguji langkah desentralisasi. Oke. Bukan kesalahan. Oke, jadi di sini kita akan membuat yang sudah saya sebutkan tadi ya beberapa. Oke, dari part 5 ini. Part 5 sekali. Oke. Dari sini part 5 kita masuk ke sini. Ini itu ujian sini saja. Kita minta pada GPT rapikan code yang ada di sini, dan juga berikan penjelasan sedikit untuk apa ini dilakukan. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini penjelasan singkat yang akan kita lakukan di part 5 ini, menyerupai aplikasi dengan menambahkan routing API dari Grasshopper ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengambil koordinasi asal dan juga tujuan. Masih yang kedua, membangun URL routing API dengan parameter lat untuk login dan destinasi. Nah, yang ketiga, request routing API, di mana saat mengambil hasil path yang berisi destination dan tim
dan tim ya, dan waktu. Setelah itu yang keempat, konversi data, yaitu jarak meter, kilometer, dan berapa tempuh waktu ya. Ini waktu. Dengan ini bukan hanya menampilkan koordinasi, tapi juga sudah berfungsi. Oke, kita copy saja ini ya. Masuk sini, kita cari. Oke, ini tadi kita ganti dulu ya, supaya tidak seperti sebelumnya. Salin, ini kontrol S. Itu kita melakukan item 3 oke, setelah itu DCC mutasi string string location titik ini ya, decoding API grab coding. Oh enggak, oke. Nah setelah itu ini nah ini destination traveletnya 39 menit ya. Ini nah setelah itu untuk trip durasinya itu 21 menit. Oke, setelah itu Q. Oke. Selanjutnya kita masuk ke part 4. Nah, part 4 ini server kita sini step 4 step 5. Nah, nah ini ya, kita akan membuat periksa data instruksi dalam JSON. Nah, perintah ini ya, kita tunggu masuk yang kelima, yang keenam ya. 6 kita ganti setelah itu kita uji ya, setelah itu kita uji
itu untuk melihat keluaran waktu tadi. Ini ya, ini tadi Q Eternal. Ini ya, ada itu seperti ini. Oke, selanjutnya Q lagi Beijing Cina. Kita lihat di Beijing Cina. Nah ini ya, itu kita lihat waktu, wah, routing statusnya karena tidak ada, dia pasti menggunakan beratus. Nah, karena dia tidak terbaca ya, keluarkan ini. Oke, setelah itu Q. Oke, kita masuk di bagian yang 8. Jadi step 8 menambahkan lebih banyak mode transportasi. Di sini kita akan menambahkan lebih banyak mode transportasi ya, dengan menambahkan basic kode yang ini, bagian ini true ya. Oke, kita lihat dulu. Bisa, oke, ini ya, kita minta GPT untuk menyatukan code-nya ya. Code-nya juga ya, akan sedikit masuk di server versi 7 ya. Di sini oke. Sebentar. Oke, sudah ya. Di sini ada sedikit penjelasannya. Itu user bisa pilih card bit ataupun food sebelum memasuki lokasi, atau input salah otomatis feedback ke card dengan query ke routing API ditambah dengan parameter fetch flow ya, seperti ini. Nah, ini output sekarang bisa menampilkan jarak, durasi, step by step directory
session ya, sesuai dengan kendaraan yang kita pilih. Oke, kita masuk ke sini. Sampai kita jalankan ya. Kita coba jalankan. Baik. Jadi 7. Setelah itu kita week ya. Week. Oke. Lalu ini kita lihat ya. Recording URL. Ini ya. Nah, ini recording ini ya. Ini ya, terlalu banyak ya. Oke. Jadi setelah itu kita ini lagi setelah layarnya buat ini orang lain kita lihat maksudnya. Oke, setelah itu kita pilih car. Ke Beijing Cina. Kita sudah masuk di dalam pengujian pool ya, pengujian pool lab kita ini. Setelah itu oke, jadi udah ya, car Bigfoot, car Bigfoot. Setelah itu kita lihat leads, lihat dengan car Bigfoot 200. Q. Sepertinya ada kesalahan saat ujian ini ya. Kita ulang ya. Kita ulang dari sini. Saya sudah sedikit tidak fokus ya. Kita ulang dari awal ya. Nah, itu D. Oke. Setelah itu kita pilih B. Itu kita pilih ini
jadwalnya jadwal city. Oke, setelah itu kita pilih tanya. Nah, ada ya Milan, ada di nah ini lokasinya Marlem. Setelah itu kita pilih ini lagi buat nentuin kota yang lagi ini udah tadi. Oke. Oke. Setelah itu kita pilih ini lagi ya. Oke, sini ada ya. Oke, setelah itu kita pilih ini Beijing Cina. Beijing Cina ya, ada ya. Ya, ini. Oke, car big food. Car big food. Oke, error. Ya, yang status routing 400 tidak bisa di Beijing Cina. Itu kita lihat di land English. Setelah itu London. 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 Ini ya. Oke, sudah selesai. Oke, cukup sekian lah dari lab ini. Sudah selesai. Saya Eduardo. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.